Saudara, ekonomi digital berkembang pesat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian dunia, termasuk dalam upaya pemulihan di tengah pandemi COVID-19. Presidensi G20 Indonesia juga menggelar serangkaian pertemuan kelompok kerja ekonomi digital G20 yang fokus merumuskan kesepakatan strategis di sektor digital. Kita lihat nilai ekonomi digital Indonesia di 2021 tercatat sebesar 1.031 triliun lebih yang jadi tertinggi di wilayah ASEAN. Nilai transaksi e-commerce sendiri berkontribusi hingga 401,25 triliun rupiah. Kita lihat selanjutnya, ini di 2025 nanti nilai ekonomi digital Indonesia ditargetkan sebesar 2.150,7 triliun rupiah lebih. Sementara di kawasan ASEAN angkanya diperkirakan mencapai 4.425 triliun rupiah. Bagaimana dinamika dan apa saja isu utama dari dua pertemuan kelompok kerja ekonomi digital G20 di Lombok dan juga Yogyakarta? Lalu apa kesepakatan strategis bagi perkembangan digital di Indonesia? Lebih lengkap ulasannya setelah informasi berikut. Teknologi informasi yang kian pesat memicu perkembangan berbagai aspek pembangunan termasuk ekonomi digital. Tingginya potensi perekonomian Indonesia di sektor digital sejalan dengan salah satu prioritas G20, yakni transformasi digital yang dibahas dalam kelompok kerja ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut target pemerintah di 2030, 18% dari GDP sebagai kontribusi dari ekonomi digital. Pendampingan terus dilakukan, termasuk pada 70.000 dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. Konsistensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM serta mikro yang dari tadi selalu disampaikan begitu besar perannya. Terutama melalui aktivitas perdagangan melalui platform digital. 70.000 jumlahnya kecil dibandingkan dengan 64,2 juta UMKM. Tetapi 70.000 ini adalah inkubasi yang harus kita bangun sebagai percontohan untuk nanti terus dikembangkan. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut berbagai investasi mulai masuk, salah satunya di Solo, Jawa Tengah yang tengah dirancang menjadi Solo Technopark. Di sana akan ada perusahaan-perusahaan besar seperti LG, Foxconn, kemudian Tesla pun insya Allah akan masuk ke sana dan beberapa perusahaan lain. Lapangan tenaga kerja yang di sana itu akan dipoles peningkatan kualitas skillnya. Kami akan bekerja sama Pak Wali Kota dengan mengedepankan Solo Technopark. Ini yang akan kita melakukan kolaborasi agar investasi bisa berjalan baik, tapi juga pertumbuhan dan pemerataan bisa kita lakukan. Namun situasi global saat ini jadi tantangan semua negara termasuk Indonesia untuk menahan dampak inflasi dan resesi perekonomian. Presiden Jokowi meminta para menteri fokus mengatasi dampak ini, utamanya pada harga kebutuhan pokok. Kewaspadaan kita terhadap gejolak ekonomi global, hati-hati. Pertama karena perang, yang kedua karena kebijakan moneter Amerika yang lebih agresif dalam meredam inflasi, dan ini akan menyebabkan resesi di banyak negara. Pada 2021, ekonomi digital Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN. Pencapaian ini ditopang sektor e-commerce sebanyak 7,1 miliar transaksi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana dinamika pada dua pertemuan kelompok kerja ekonomi digital G20 di Lombok dan juga Yogyakarta? Bagaimana pula kelompok kerja ini merumuskan strategi menghadapi situasi geopolitik global yang mengancam perekonomian negara di dunia, termasuk Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekaligus menjadi pelaksana Ketua Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Mbak. Pak Dedi, sukses pada pertemuan pertama kelompok kerja ekonomi digital G20 di Lombok, kemudian sekarang di Yogyakarta. Fokus utama dan juga sasaran pertemuan DEWG kedua ini apa? Baik, jadi di dalam pertemuan kedua kelompok kerja ekonomi digital G20
negara-negara G20 beserta organisasi internasional dan juga negara-negara undangan telah membicarakan fokus pada isu pertama di dalam presidensi kita. Karena kita mengingat ada 3 fokus sebetulnya. Yang pertama adalah terkait dengan konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua tentang literasi digital dan kecakapan digital. Dan yang ketiga adalah terkait dengan arus data lintas negara. Nah, pertemuan di Jogja yang berlangsung 3 hari terakhir ini fokus membahas isu yang pertama, yaitu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang dibicarakan oleh negara-negara anggota G20 beserta para undangan adalah bagaimana kita bisa menciptakan tata kelola global yang memungkinkan pemulihan ekonomi melalui konektivitas digital. Karena apa? Konektivitas digital ini sangat menarik sebetulnya. Kalau kita melihat data di Indonesia saja, ketika kita ditantang oleh COVID-19 di tahun 2019-2020, ketika itu tahun 2020 kita mulai mengalami kontraksi ekonomi, dan satu-satunya sektor yang masih tumbuh positif, 2 digit, di atas 10% tentu saja, yang bertahan selama 3 kuartal berturut-turut adalah sektor digital atau sektor infokom, sektor informatika dan komunikasi. Ini menunjukkan resiliensi, menunjukkan ketangguhan sektor digital meskipun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Sehingga Indonesia sebagai presidensi, sebagai ketua kelompok kerja ekonomi digital G20 mendorong agar sektor digital ini menjadi salah satu solusi kita di dalam pemulihan ekonomi kita. Terbukti sekarang kita masih tumbuh positif untuk sektor digital, di tengah sektor lain juga masih mengalami kelesuan. Nah, sehingga diharapkan melalui kesepakatan yang terjadi di pertemuan di Yogyakarta dalam 3 hari terakhir ini, negara-negara bisa menyepakati solusi-solusi konkret untuk bisa membawa dunia pulih dari suasana pandemi COVID-19 melalui konektivitas digital. Oke, itu kan kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi digital di era COVID, sekarang kan sudah post-COVID sudah lewat, bagaimana kemudian strategi untuk kemudian memastikan ini akan tetap bertambah ke depannya? Karena ini tentu akan jadi tantangan baru. Betul, dalam konteks Indonesia, negara berkembang dan negara-negara G20, masing-masing memang punya strategi. Tetapi di dalam forum G20 ini kita berusaha untuk mencapai common understanding atau kesepahaman bersama di antara negara-negara G20 bagaimana mencari solusinya. Yang dibicarakan sebetulnya adalah salah satunya, yang pertama yang kita sebut sebagai people-centered digital connectivity atau konektivitas digital yang berpusat pada kepentingan kemanusiaan. Nah, contohnya seperti apa implementasinya dalam kebijakan yang nyata? Contohnya begini, Indonesia saat ini sedang membangun infrastruktur digital secara luar biasa, besar-besaran. Intervensi pembiayaan dari pemerintah juga kita tingkatkan secara luar biasa untuk menjangkau 12.548 desa dan kelurahan yang belum terkoneksi sinyal 4G. Tetapi yang perlu diingat, seperti kesepakatan kita di negara-negara G20, konektivitas internet saja tidak cukup. Pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Tetapi yang harus kita dorong adalah internetnya ada, manusianya siap menggunakan internet. Ini yang disebut sebagai people-centered digital connectivity. Konektivitas yang pusatnya tidak hanya membangun infrastruktur internet saja, tetapi kita juga memikirkan kesiapan manusianya. Nah, kesiapan manusianya ini, misalnya kita berbicara tentang kesiapan masyarakat Indonesia di dalam menggunakan internet secara positif dan produktif. Baik. Internetnya sudah ada, tetapi bagaimana memastikan bahwa masyarakat bisa menikmati internet itu untuk pemulihan ekonomi mereka, misalnya dengan berjualan online
di tengah pandemi untuk mempertahankan usaha mereka yang terkontraksi oleh pandemi COVID-19. Ya, itu kenapa kemudian literasi digital juga masuk ke dalam poin fokus yang kedua, begitu kira-kira Pak Dedi ya? Betul, jadi poin kedua terkait dengan literasi digital, kebetulan tadi sore kami baru menutup ya serangkaian acara workshop terkait dengan literasi digital dan kecakapan digital. Di situ kami menyepakati, negara-negara G20 menyepakati bahwa kita memerlukan satu instrumen evaluasi, pengukuran atau indeks untuk mengukur kecakapan dan literasi digital negara-negara di dunia, terutama negara-negara G20. Ini adalah usulan dari Indonesia, usulan dari kita untuk dibawa dan diimplementasikan di antara negara-negara G20. Dan tadi sore sudah disimpulkan bahwa negara-negara mendukung inisiatif Indonesia untuk memiliki satu instrumen yang bisa digunakan untuk mengevaluasi literasi dan kecakapan digital. Fungsinya evaluasi apa? Supaya pemerintah bisa menetapkan kebijakan yang lebih tepat. Misalnya kita langsung beraksi ini Mbak, yaitu dengan membentuk satu indeks masyarakat digital yang akan dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dan diadopsi oleh negara-negara lain di 514 kabupaten kota di Indonesia. Kita akan lakukan di tahun ini dan kita akan rilis di awal tahun 2023. Tujuannya apa? Untuk mengetahui daerah mana yang masih perlu kebijakan yang lebih intensif terkait kecakapan dan literasi digital. Kalau indeksnya masih rendah, kita akan bantu dengan stakeholders terkait bekerja bersama-sama untuk meningkatkan literasi digital, kecakapan digital. Daerah-daerah yang sudah bagus indeksnya akan kita terus tingkatkan. Dan ini sangat penting untuk kita mendorong negara-negara lain juga untuk melakukan hal yang sama, supaya kita memiliki SDM, sumber daya manusia, yang betul-betul siap menggunakan konektivitas digital di era ini. Ya, tentu menjadi menarik karena kalau kita bicara targetnya pertumbuhan ekonomi digital kita makin tinggi ke depannya, otomatis pemerintah tidak hanya menyiapkan infrastrukturnya, tapi juga masyarakatnya harus cakap berdigital. Nanti kita akan bahas ini lebih lengkap usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Bagaimana dinamika pada dua pertemuan kelompok kerja ekonomi digital G20 di Lombok dan Yogyakarta? Bagaimana pula kelompok kerja ini merumuskan strategi menghadapi situasi geopolitik global yang mengancam perekonomian negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasannya masih bersama dengan Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekaligus menjadi pelaksana ketua kelompok kerja ekonomi digital G20. Pak Dedi, kita lanjutkan lagi. Jadi sejauh ini dinamika dari dua pertemuan yang sudah terjadi di Lombok dan juga Yogyakarta sejauh ini seperti apa? Sejauh ini pertemuan berjalan dengan lancar, meskipun dinamika di dalam diskusi dan proses negosiasi tentu saja ada. Itu suatu yang wajar di dalam proses yang berlangsung di persidangan-persidangan G20 maupun persidangan multilateral yang lain. Yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, secara substansi, usulan-usulan yang diusung oleh pemerintah Indonesia didukung oleh negara-negara lain. Ini yang menjadi utama. Seperti saya sebutkan tadi di awal, bahwa kita mengusung 3 isu prioritas, dan 3 isu prioritas itu didukung oleh negara-negara untuk dilanjutkan di dalam yang disebut sebagai deklarasi menteri dan juga deklarasi kepala-kepala negara G20. Itu yang pertama. Jadi dukungan itu ada untuk Indonesia. Yang kedua adalah secara teknis. Secara teknis penyelenggaraan, sejauh ini penyelenggaraan G20 di Indonesia sangat diapresiasi oleh delegasi. Kebetulan tadi sore setelah menutup persidangan, saya berkesempatan untuk
menghampiri peserta satu persatu atau delegasi dari negara satu persatu. Kemudian saya tanyakan respon mereka bagaimana pelaksanaan persidangan di Yogyakarta ini. Semua menyampaikan bahwa mereka sangat mengapresiasi penyelenggaraan di Indonesia. Mereka puas dengan hospitality, dengan pelayanan, dengan keramahan yang disampaikan atau disajikan oleh seluruh panitia yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ada optimisme bahwa kita sebagai presidensi dipercaya oleh negara-negara lain untuk selanjutnya di kepemimpinan Indonesia ini agenda-agendanya pun juga bisa terimplementasikan secara konkret. Itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa G20 di Indonesia tidak hanya sekedar pertemuan-pertemuan saja, tetapi menghasilkan hal-hal yang konkret. Hal yang konkret yang misalnya saya sebutkan saja di dalam 3 hari ini, ada beberapa hal konkret yang kami sepakati, Mbak. Di antaranya yang pertama, selain tadi yang saya sebutkan di awal, kita juga menyepakati adanya Digital Innovation Network atau jejaring inovasi digital. Ini adalah jejaring global di antara negara-negara G20 untuk bisa bekerja sama dalam bidang pengembangan startup digital. Ini kabar baik untuk teman-teman pemuda-pemuda di Indonesia bahwa startup digital kita bisa bersanding dengan negara-negara G20 yang lain melalui satu forum yang diusulkan oleh Indonesia yang bernama Digital Innovation Network. DIN ini akan berjalan setiap tahun. Kalau di Indonesia besok akan dilangsungkan pada bulan Agustus. Kemudian tahun depan di India. Kemudian tahun depannya di negara yang menjadi host untuk G20 selanjutnya. Ini akan terus-menerus kita tindak lanjuti, di mana para pegiat startup, founder startup, bisa saling bertukar pengalaman dengan negara-negara lain, startup dari negara-negara lain, termasuk juga dalam hal investasi terhadap startup kita. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 2.000 startup. Dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah startup kelima paling banyak di dunia. Ini menjadi potensi ekonomi digital yang sangat besar kalau kita sudah membahas bahwa proyeksi ekonomi digital kita di tahun 2025 akan mencapai 2.150 triliun, itu salah satunya ditopang oleh startup digital. Dan itu kita kerjasamakan dengan negara-negara G20, Indonesia mengusulkan adanya DIN, dan DIN menjadi fasilitator untuk teman-teman pegiat startup supaya bisa berinteraksi dengan para investor, para pegiat startup dari negara-negara lain di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil satu contoh lagi untuk yang concrete deliverables atau capaian konkret yang akan kita sepakati bersama. Kita juga akan memiliki event yang namanya Digital Transformation Expo atau Expo Transformasi Digital yang insya Allah juga akan dilakukan setiap tahunnya di negara-negara yang menjadi presidensi G20. Digital Transformation Expo ini akan menjadi showcase, akan menjadi alat untuk memamerkan kesuksesan inisiatif transformasi digital dari negara-negara G20 untuk bisa saling belajar dari satu dengan yang lain. Atau biasanya dalam dunia akademik disebut sebagai policy learning. Policy learning ini sangat penting untuk kita saling bertukar pikiran. Kalau ada ide bagus dari negara lain, bisa kita adopsi untuk negara kita. Kalau kita masih memiliki kekurangan, kita bisa belajar dari negara lain untuk memperbaiki itu. Nah, Digital Transformation Expo menjadi sangat penting untuk menampilkan inisiatif-inisiatif baik atau best practices dari negara-negara G20 untuk bisa saling bertukar pelajaran. Salah satu yang ingin kita tampilkan di Digital Transformation Expo kalau untuk Indonesia
adalah misalnya aplikasi Peduli Lindungi yang sudah menjadi super apps untuk menangani pandemi COVID-19. Atau juga adanya GoTo, Gojek dan Tokopedia yang sangat membantu kehidupan dan ekonomi masyarakat selain Bukalapak, Traveloka, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita dorong supaya dunia bisa melihat transformasi digital di Indonesia berjalan dengan begitu dinamis, dengan begitu masif, dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, memunculkan optimisme dan image atau citra nasional maupun citra internasional Indonesia di mata dunia, bahwa kita adalah bangsa besar yang bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19, salah satunya dengan instrumen-instrumen digital. Wow, luar biasa. Tapi kemudian bagaimana kelompok kerja DEWG ini menyepakati langkah bagi ancaman inflasi dan juga situasi global saat ini, Pak Deddy? Ya, ancaman memang masih ada. Tetapi seperti saya sebutkan di awal, bahwa sektor digital atau sektor infocom itu adalah salah satu sektor yang menyimpan optimisme di tengah tantangan-tantangan inflasi, kemudian situasi geopolitik yang kurang stabil, harga minyak yang kurang stabil, dan lain sebagainya. Sektor digital masih membawa optimisme. Saya ambil satu contoh. Penopang ekonomi Indonesia salah satunya adalah UMKM. UMKM kita yang berjumlah 64 juta, yang menyumbang 60% terhadap PDB kita, saat ini menjadi satu andalan kita untuk menuju pemulihan meskipun ada tantangan inflasi dan lain sebagainya. Yang menjadi bukti nyata adalah UMKM masih bisa bertahan karena mereka mulai go online atau melakukan digitally onboarding. Kita melakukan digital onboarding. Digital onboarding adalah berpindah dari aktivitas yang fisik gitu ya, interaksi fisik, menjadi interaksi digital, baik melalui media sosial maupun melalui marketplace, Bukalapak dan kawan-kawan. Nah, itu terbukti meningkatkan resiliensi, daya tahan UMKM kita untuk tetap bertahan di tengah tantangan global yang tidak menentu ini. Sebagai catatan, sebelum pandemi kita hanya memiliki sekitar 8 juta UMKM yang go online, yang sudah digitally onboard. Tapi sekarang kita sudah punya 17,4 juta UMKM yang digitally onboard. Jadi ini menunjukkan peningkatan 9,4 juta UMKM kita beralih ke ruang digital selama masa pandemi. Tetapi itu pun masih menyimpan potensi yang luar biasa. Karena 17,4 juta itu hanya sekitar 26% dari total UMKM yang ada di Indonesia. Artinya masih ada 74% UMKM yang belum digitally onboard, yang belum masuk dan memanfaatkan ruang digital. Ini menjadi PR kita bersama. Kami juga mengajak masyarakat Indonesia, UMKM di Indonesia, UMKM di Indonesia untuk bisa memanfaatkan ruang digital supaya kita bisa menopang Indonesia dengan ekonomi yang lebih tangguh, yang lebih kuat, dengan kita memanfaatkan instrumen digital. Amin, itu harapan kita semua. Dan setelah mendengarkan penjelasan Anda, saya juga makin optimis bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia juga akan semakin pesat ke depannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Deddy Permadi, Jubir dari Kemenkominfo, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.